Ya, kita harus mampu melihat yang tersirat di sebalik ayat itu. Makanya kita belajar seperti apa yang dimaksudkan malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika ayat pertama Al-Alaq itu turun. Waskitolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lepas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abadu. Bapak, Ibu-ibu, sahabat sadar Allah, dimanapun berada, kita di sini materi pokok kita sebenarnya ada 3 ya. Ini yang utama dan hukumnya wajib itu 3 materi, yaitu sadar Allah, kemudian merubah sikap, kemudian perbuatan. Ya. Sadar Allah itu kita capai dengan berlatih zikir nafas, makanya kita sebut zikir nafas sadar Allah. Kemudian untuk merubah sikap menjadi sikap yang lebih baik itu melalui 3T. 3T itu T pertama tasbih, T kedua tahmid, T ketiga takbir. Ya. Jadi tasbih, tahmid, takbir itu kita sebut 3T. Menerima, mensyukuri, yakin dan percaya atas pertolongan Allah. Dari situ perbuatannya di mana? Perbuatannya adalah ATP, amanah tanda perintah, di mana kita harus sadar betul bahwa semua yang ada pada diri kita itu titipan Allah, yaitu amanah Allah yang harus kita manfaatkan, yang harus kita maksimalkan sesuai dengan perintah Allah. Nah, bagaimana kita tahu itu perintah Allah? Dari tanda yang ada pada amanah itu. Itu salah satu cara menjalankan amanah yang terbaik, yaitu dengan mengikuti Al-Quran. Ya, dengan mengikuti Al-Quran, harus sesuai dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kita sekarang itu sedang aktif untuk memperkenalkan metode Waskito Quran ini pada semua jamaah, baik yang lama maupun yang baru maupun yang di luar jamaah kita ya. Jadi kita itu bukan organisasi ya, bukan apa, tidak ada keterikatan organisasi apapun. Kita adalah masing-masing dari kita adalah merdeka, mau masuk mau keluar, mau ikuti atau enggak ngikuti, enggak ada ikatan apapun. Ikatannya adalah hanya Allah, itu saja. Jadi ikatan kita itu Allah. Untuk menjalankan Al-Quran, Al-Quran yang mana disebut Waskito ya. Waskito itu orang yang peka terhadap ilham. Jadi orang yang peka terhadap ilham. Kalau Waskito Quran berarti kita harus bisa menangkap ilham Allah yang berupa petunjuk di dalam Al-Quran. Seperti syair tanpa watonnya Gus Dur itu ya. Al-Quran Qadim Wahyu Minul ya. Itu. Jadi kodimnya dari Al-Quran ini yang kita harus bisa tangkap. Yang tidak tertulis tapi bisa dibaca. Ya. Tidak tertulis tapi bisa dibaca dan sudah ditanamkan di dalam diri kita. Jadi artinya pada diri kita itu oleh Allah diberi potensi untuk membaca ilham-ilham Allah yang ada di ayat-ayat Al-Quran. Nah, ilham-ilham Allah itu terhadap seseorang itu masing-masing beda. Amanah Allah itu tiap orang berbeda-beda. Antara saya, Pak Pur, Pak Agung,
Habib Anam, Kang Darman, dan Bapak Ibu semua, itu beda-beda amanahnya. Karena amanahnya beda-beda, problemnya beda-beda, masalahnya beda-beda. Sedangkan Al-Quran itu adalah petunjuk. Ya, petunjuk bagi kita semua. Petunjuk yang sempurna, petunjuk yang sangat universal. Ya. Sehingga permasalahan apapun yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi, ini petunjuk perintahnya. Apa yang harus kita lakukan itu ada di dalam Al-Quran. Ketika kita punya problem, buka Al-Quran. Maka kalau kita peka terhadap ilham yang ada di ayat-ayat itu, kita akan dapat solusi. Kita misalnya hari ini kok bingung saya harus melakukan apa, buka Al-Quran. Kita sulit mengambil keputusan, buka Al-Quran. Nah itu, jadi Waskita Quran itu petunjuk Quran untuk pribadi. Kalau saya ya untuk saya, bukan untuk Bapak Ibu semua. Karena apa? Saya punya problem yang tidak sama dengan problem yang Bapak Ibu semua hadapi. Ya. Kalau untuk Pak Agung ya untuk Pak Agung. Jadi petunjuk Al-Quran untuk Pak Agung itu apa? Mungkin ketika kita buka Al-Quran ayatnya sama. Antara saya dengan Pak Agung sama, tapi karena amanahnya berbeda, masalah yang dihadapi berbeda, maka ilham Allah pada ayat tersebut, ayat yang sama itu berbeda-beda. Jadi Waskita Quran itu seperti itu. Maka ketika kita membuka Al-Quran, ya, yang nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Pak Pur, ketika kita membuka Al-Quran, ya, kita harus mampu melihat yang tersirat di sebalik ayat itu. Harus mampu menangkap perintah di sebalik ayat itu. Ya. Jadi perintah itu semakin peka kita terhadap ilham Allah, ya, maka semakin detail, semakin spesifik perintah yang bisa kita tangkap. Masalah apapun yang kita hadapi. Nah ini mari kita biasakan. Ya. Kita belajar Waskita Quran ini setiap hari. Ya namanya kita belajar ya setiap hari. Jadi kalau kita belajar Waskita Quran setiap hari, insya Allah Allah akan memberikan kepekaan. Kepekaan yang lebih dibanding yang lain. Itu pertama. Yang kedua, ya kita harus setiap hari juga kita berlatih zikir nafas sadar Allah. Karena zikir nafas sadar Allah itu dasar. Ya. Sadar Allah dalam bahasa tasawuf disebut ma'rifatullah. Ya. Ma'rifatullah itu dasar, ma'rifatullah itu pondasi. Ya. Jadi ma'rifatullah itu bukan peringkat yang tertinggi, tapi pondasi yang harus kita capai. Makanya kita kenal dengan kalimat awaluddin ma'rifatullah. Ya. Awal orang beragama itu ma'rifat. Ya. Maka sudah seharusnya kita melatih anak-anak kita atau diri kita sendiri sejak awal untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa ma'rifatullah, untuk bisa sadar Allah. Nah, itu. Kita memakai istilah sadar Allah. Kapan kita mencapai level ma'rifatullah? Masing-masing orang beda. Kita bermakrifat itu bisa 1 minggu bisa Pak, makrifat. 1 bulan bisa, 1 tahun bisa. Jadi nggak usah puluhan tahun ya. Asalkan kita istiqomah setiap hari. Itu 1 minggu kita bisa mencapai ma'rifatullah, bisa mencapai sadar Allah. Dengan metode zikir nafas yang telah disampaikan tutorialnya secara rinci oleh Bapak Astio Purwanto. Ini, maka mari sekarang kita biasakan untuk akrab dengan Al-Quran, untuk bersahabat dengan Al-Quran, tidak hanya dibaca, ya, tidak hanya diartikan, tidak hanya dihafalkan, ya. Tapi yang paling lebih penting dari kita itu adalah
bisa menangkap wahyunya, ya, bisa menangkap wahyu sebagai petunjuk hidup kita dalam memecahkan problem-problem yang kita hadapi ketika kita menjalankan amanah Allah. Nah, itu saja Bapak Ibu sebagai pembuka, tidak panjang lebar, nanti kalau kepanjangan materi utamanya malah nggak kebagian waktu ya. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Kita belajar namanya memahami perintah Allah. Namanya pakai metode waskita, waskita Quran. Jadi kenapa kita harus belajar mengerti perintah Allah di dalam Al-Quran? Sebab yang pertama, bahwa Al-Quran itu memang isinya petunjuk. Jadi petunjuknya orang takwa, petunjuknya orang yang memang berkeinginan untuk mentaati perintahnya Allah, itu petunjuknya ada di sini, di Al-Quran. Dan tidak ada keraguan. Jadi apa? Pasti. Berarti apa? Mesti benar. Karena tidak ada keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Quran, petunjuk bagi mereka yang takwa. Jadi takwa itu pokoknya kita itu ingin lebih baik. Menurut Allah itu sudah takwa. Pokoknya aku ingin berbuat, pokoknya aku ingin beramal, berbuat sesuai dengan perintahnya Allah. Nah, itu termasuk golongan orang yang takwa. Maka orang yang demikian itu, ini petunjuknya ada di sini. Buku manualnya ada di sini, Pak. La raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, kemudian berarti Bapak Ibu, kita harus mau belajar. Pak, saya ini sudah 50 lebih belum bisa alif ba ta. Belum bisa baca Arabnya. Boleh nggak belajar waskita Quran? Boleh. Karena di dalam waskita Quran itu yang penting tahu artinya. Nah, tahu artinya itu di sini sudah ada artinya. Yang mengartikan, yang orang yang menerjemahkan ini bukan orang sembarangan. Sudah diakui terjemahannya ini secara nasional bahkan secara internasional. Artinya apa? Diakui oleh seluruh kebanyakan mayoritas umat Islam. Kemudian kok saya diterjemahan kok belum paham? Nah, Bapak Ibu, kalau belum paham, banyak kitab tafsir. Buka aja, bahasa Indonesia itu banyak. Atau pakai HP. Silahkan di-download. Ya Pak, di-download tafsir Al-Quran itu nanti penjelasan. Nah, maka Bapak Ibu, kalau belum bisa baca Al-Quran, alif ba ta nggak bisa, kasarane ngoten nggih, alif ba ta nggak bisa. Yang penting bisa membaca Latinnya. Nah, itu sudah bisa. Ya, karena memang tujuan di dalam metode waskita Quran itu adalah kita memahami perintahnya Allah. Tadi, petunjuk. Nah, di sini Bapak Ibu banyak petunjuk Allah di sini.
Panjenengan nanti kalau di rumah boleh dicoba. Ya Allah, saya punya tanggungan. Tanggungan itu amanah. Tanggungan anak, tanggungan rumah, amanah anak, amanah pekerjaan, cucu. Yang cucu, yang anak-anak. Yang single bagaimana? Yes. Aja golek-golek. Nah, itu dibuka di sini. Bahkan yang single, yang pengen mendapat pasangan, buka di sini. Ya Allah, amanah saya adalah hidup ini, Engkau beri hamba hidup. Permasalahan hamba adalah belum punya pasangan. Hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran. Buka sembarang, Pak. Ya, gini. Dah ini. Di sini nanti ada petunjuk, baik di sini maupun di sini. Langsung buka, yes. Karena apa? La raiba fihi, ngerti lho, Pak? La raiba fihi. La raiba fihi itu sak buka-bukae di situ ada petunjuknya Allah. Ya kan? Karena kita buka di sini ya Al-Qur'an, kita buka di sini ya Al-Qur'an, kita buka di sini ya Al-Qur'an, di sini ya Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an semua. Jadi sak buka-bukae di situ ada petunjuk Allah. Nah, makanya la raiba fihi. Tapi kuncinya adalah bahwa kita mau mengikuti perintahnya Allah. Misalnya belum punya pasangan, buka. Kok isinya kematian kabeh ya? Nah. Berarti Allah memberikan sebuah isyarah. Wis rasah neko-neko uripmu wis ora suwe meneh. Ngoten lho, Pak. Iya kan tandanya gitu toh, Pak? Iya. Loh, nggih, Pak. Al-Qur'an niku ngeten. Al-Qur'an ini kalau bahasa Jawanya tuh tokleh. Tokleh itu apa? Wis ngene. Tokleh itu ya memang petunjuk. Masa petunjuk meragukan? Petunjuk itu pasti, makanya la raiba fihi, tidak ada keraguan. Nah, tidak ada keraguan. Makanya, tapi kalau petunjuknya bagus, tentang dibuka pas ceritanya Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Wah, alhamdulillah, ya Allah. Nah, itu baru Allah memberikan sebuah isyarah. Tenang, itu nanti kamu akan mendapatkan jodoh. Nah, jadi ini semua meskipun bentuknya dongeng, gitu kan? Al-Qur'an itu banyak dongengnya juga toh. Dongengnya Nabi Musa, dongengnya Fir'aun, dongengnya Nabi Yakub, siapa lagi? Ya nabi-nabi itu ada di sini semua. Tapi itu semua isinya pelajaran. Ya, isinya pelajaran. Tadi ada di grup. Amanahnya keluarga, tandanya belum punya rumah. Buka Al-Qur'an. Ya. Isinya apa? Jangan takut kamu dengan apa yang Allah berikan. Allah itu maha kaya. Berarti isyarahnya adalah nanti akan diberi rumah oleh Allah. Tinggal nanti di situ apa syaratnya? Disuruh bersyukur, disuruh bersabar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi ini petunjuk. Nah, Bapak Ibu yang di rumah, ya, saya bukan penjual buku. Tapi usahakan di rumah itu ada terjemahan. Setiap pagi setelah sholat subuh, gitu, nah ibu-ibu nggih. Karena apa Bu ingkang selo nika? Jangan malam, kalau bisa itu pagi-pagi. Jadi misalnya setelah sholat subuh nggih,
wis wiridan selesai, baca ini selesai, misalnya kalau bisa baca, kalau nggak bisa baca ya langsung, ya Allah, hamba mohon hari ini apa yang harus hamba lakukan untuk hidup hamba mulai pagi hingga nanti malam. Buka aja, Bismillah, ya ini wis. Berarti kalau di sini isinya apa di situ, tentang apa? Perintahnya Allah apa di sini? Wah, saya itu ya nggak kelihatan. Cilik biang ada. Ini terbuka ayat Al-A'raf, ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, Pak, hurufnya tuh gandeng kabeh. Padahal kulon itu nggih umurnya ya 20-an loh. 20-an tambahnya 20. Berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Ini ceritanya Nabi Lut berarti. Oh, ini belum ketemu ayat selanjutnya. Apa ini? Nah, nanti pada ayat tertentu itu ada, Bapak Ibu. Maka misalnya nih, misalnya beruntunglah orang-orang yang sabar. Berarti perintahnya suruh sabar. Namun sedikit manusia itu yang bersyukur. Berarti perintahnya disuruh bersyukur. Loh, gampang ini. Gampang, Pak. Jadi buka itu yang kira mudeng ayat berikutnya. Dicermati meneh kok rano perintah ayat berikutnya lagi. Sampai ketemu perintahnya Allah. Dan ini tidak akan melanggar Pak, tidak akan menyesatkan. Karena dulu waktu saya kecil itu diweden-wedeni apa? Ditakut-takuti. Wah, jusina Quran, nek rano gurune engko sesat. Nah, dulu. Saiki berani melarang saya gitu ya tak ben, sesat ya ben. Sesat di jalan yang lurus aku yang. Karena apa? Dasarnya Quran, Pak. Ya, dasarnya adalah Al-Quran. Ini termasuk semangatnya Bapak Ustadz Sukino. Gitu Pak, Ustadz Sukino itu Quran, neng Quran gitu. Jadi kita, ya Quran. Cuma kita di dalam mempelajari ini sendiri-sendiri Bapak. Perintahnya Allah, meskipun suratnya sama, ayatnya sama, bisa jadi perintahnya itu berbeda. Misalnya, perintahnya suruh bersedekah, gitu Pak. Uang saya 1 juta, uang Bapak Ibu 50 juta. Ketika ada perintah sedekah, perintahnya sama atau beda? Jumlah uang yang harus dikeluarkan sedekah. Beda, wong sugih beda. 1 juta ya 50.000. 50 juta masuk 5.000. Atau masuk 50.000 ya enggak lah 50 juta. Paling enggak 1 juta. Nah, gitu. Perintahnya sama. Ayatnya sama. Bisa jadi perintahnya berbeda. Bisa jadi juga perintahnya itu, ayatnya itu sama. Tapi kita baca hari ini dan besok kita baca lagi, perintahnya bisa berbeda. Nah, itulah Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, diusahakan mulai saat ini sebelum tanya pinter. Nah, ini kebiasaan orang Jawa ya apa takok wong pinter. Tak kira nek wong pinter iki profesor apa ya? Guru gitu ya. Ternyata wong pinter iki dukun.
Ya ora ning nggone wong pinter nih. Wong minteri niku senengane ya ta. Akhirnya ning diplekoto. Jadi Bapak Ibu tanya kepada Allah melalui Al-Qur'an dulu. Itu langkah pertama. Masalah apapun. Masalah apapun kita tanya kepada Allah melalui Al-Qur'an. Sederhana. Hari ini kok ragu-ragu ya mau ke Padepokan atau enggak misalnya gitu Pak. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu, saya sebaiknya malam ini ikut siaran malam Jumatan melalui online atau offline. Offline datang ke sini. Kalau online itu lewat siaran. Buka. Nah, di sini ada isyarah-isyarah. Isyarah-isyarah. Misalnya isyarahnya tentang keindahan rumah, keindahan keluarga, berarti nggak boleh pergi. Tapi kalau isinya itu misalnya jalanlah kamu atau bertebaranlah kamu di muka bumi, nah itu berarti perintahnya suruh datang ke Padepokan. Jadi semuanya itu bisa Bu, sederhana itu bisa tanya ke Al-Quran. Apalagi hal-hal yang sangat penting, sangat urgent. Ya, masalah itu kan ada yang sehari selesai, ada yang seminggu selesai, ada yang 1 bulan, ada yang tahunan tuh Bu. Nah, sehari selesai itu apa? Ya Allah, hamba pagi ini mau masak apa ya Allah, mohon petunjukmu misalnya. Nah, petunjuknya tentang isyarahnya itu tentang padang pasir, wah ini berarti oseng-oseng gitu. Yang kering-kering Pak, tapi kemudian buka lagi besoknya, oh ini tentang nikmat surga itu ada sungai yang mengalir, oh berarti loh, isyarah-isyarah itu yang kita tangkap. Ini tidak ngoyo-woro Bapak Ibu. Semuanya ada di sini. Sampai milih masakan aja bisa kita minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Loh. Apa ya gitu, Pak? Loh, kenapa enggak begitu? Kita mau masak aja mosok minta petunjuk sama Allah. Ya, mosok Allah diminta petunjuk mau masak apa-apa. Loh, ya enggak apa-apa toh. Memang haram. Oh, kalau minta petunjuk sama Allah tuh hal-hal yang besar-besar saja. Misalnya masalah pekerjaan. Enggak, yang sederhana. Yang sederhana. Kalau enggak percaya boleh Bu, Bapak yang di rumah langsung dibuktikan sekarang. Sambil ngikuti siaran saya, pegang ini masalah Bapak apa, Bapak Ibu apa, buka Qur'annya. Di situ ada jawaban. Makanya saya membuka grup namanya Waskita Quran. Saya buka grup pertama, langsung penuh. 257, wis Pak nggak bisa gabung, ayo wis payu entek wis. Buka lagi grup 2, Waskita Quran 2, langsung ludes, nggak ada sehari langsung, but. Pak nggak bisa masuk, wis kalah dhisik. Laris manis Bapak Ibu. Setiap pagi di grup itu saya minta untuk membuat jurnal. Membuat jurnal. Jadi perintahnya apa? Ada yang dari Jakarta itu yang putranya sakit. Putranya sakit. Sakitnya agak ya mungkin agak aneh dan agak inilah penyembuhannya agak tidak seperti penyakit yang umum gitu. Ya sudah, itu dibuat jurnal harian. Setiap hari saya minta perintahnya Allah apa, perintahnya Allah apa, perintahnya Allah apa. Dan ada yang bisnis,
usaha. Perintahnya Allah apa dalam Quran? Hari ini harus apa saya harus lakukan? Terus macam-macam. Pokoknya kalau mau buka, ini cara komunikasi kita kepada Allah melalui Al-Quran itu sangat sederhana, sangat mudah, dan hasilnya cespleng, Pak. Cespleng. Ya Allah, pertama amanahnya dulu Bapak Ibu. Kita harus ada amanah. Amanah itu sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita. Bapak Ibu dititipi apa sekarang misalnya? Sama Allah. Anak, sawah. Gitu Pak. Kalau petani ya dititipi sawah sama Allah. Terus apa lagi? Pak Ari dititipi apa sama Allah? Hah? Anak. Nah, misalnya anak. Ya Allah, hamba engkau amanai hamba anak. Kemudian saya sedang bermasalah dengan anak ini. Apa masalahnya? Sebutkan aja. Anak ini misalnya susah mandi, misalnya disuruh mandi susah, misalnya disuruh belajar susah, misalnya terus kemudian selalu melawan orang tua, misalnya itu yang sering terjadi di pandemi seperti ini ya Pak Ibu. Namanya pandemi ya, ngurus sekolahnya ngopo tuh dadak adus barang misalnya gitu. Itu umum Pak, umum. Anak santai, ya karena tidak sekolah tadi. Nah kita buka Al-Quran. Nanti apa di sini isyarahnya apa, perintahnya apa? Jangan hanya satu, baca semua. Baca semua. Oh perintahnya ini. Oh saya harus begini. Dah tutup. Jalankan apa yang diperintahkan Allah pada hari itu. Besok buka lagi. Cek. Apa yang diperintahkan Allah. Amanahnya sama, amanahnya anak. Jadi buat jurnal. Jurnal harian. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya ada pekerjaan yang sampai sekarang belum selesai. Tak buka. Ini saya harus bagaimana. Saya harus bagaimana. Saya harus bagaimana. Tiap hari gitu. Ternyata perintahnya ya kadang berulang. Ayat berbeda, surat berbeda, tapi perintahnya berulang. Ya, pertama itu, awal-awal itu, Allah tuh ngancam saya. Ya, amanahnya pekerjaan. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Buka, biar. Kalau kamu tidak menjalankan amanah, maka neraka bagimu. Plang, wah Masya Allah. Itu neraka aja. Teng gitu, plang, wah. Ancaman. Nggih, siap, saya jalankan. Namanya belajar goyang, buka lagi, ancaman azab. Wah. Tapi tiap hari saya buka, perintahnya. Setelah itu, setelah saya siap, tek, baru solusinya Bapak Ibu. Kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Saya ikuti terus. Nah, itu saya membuktikan. Jadi saya cerita ini bukan ngayawara bahasa Jawa nih. Kecap Pak. Apa? Ngecap apa? Mitra gedebus ya, zaman dhisik sekarang nggak ada mitra. Dulu ada istilah mitra gedebus. Ya, ngoceh tapi tidak ada buktinya. Ini sudah saya buktikan dan sudah dibuktikan teman-teman. Di grup itu sudah. Sing masalahnya pengen buka warung mie ayam. Pak, saya pengen buka warung ayam. Buka gitu yuk. Tandanya ini Pak, isyarahnya ini Pak, saya harus begini Pak. Oke, betul. Wah, ada lagi. Apa lagi? Buka warung mie ayam, tanya Quran Pak. Tanya Allah melalui Al-Quran. Karena penting. Jangan sampai kita tuh salah melangkah gitu loh Pak. Nanti akhirnya gelo. Gitu, yang. Tapi ya itu. Quran ini suka menelanjangi. Menelanjangi itu pripun, Pak? Menelanjangi itu ki kok kaya watakku kabeh ya. Gitu loh, Pak. Jadi kayak wah ya Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam kita berkomunikasi kepada Allah melalui metode waskita Quran,
Allah itu mau memberi petunjuk kepada kita itu kalau ada amanah yang akan dijalankan. Jadi tidak ngoyo-woro. Misalnya nggak punya mobil, misalnya nggak punya mobil, buka Al-Quran, mobil apa yang terbaik bagi saya? Nah, itu kan nggak ada. Mungkin diamanai. Apa yang diamanai Allah? Ya, kita itu, ya minimal lah kita itu hidup ini adalah amanah. Maka saya harus bagaimana ya Allah? Minimal itu Bapak Ibu. Secara gampang ini ngoten. Hidup ini adalah amanah. Saya kemarin ada teman di grup 1 Waskita Quran 1 itu buka. Jadi dia sakit apa ya? Lupa, sakitnya itu agak parah. Oh iya, maaf, sakitnya itu Pak. Lidahnya memanjang, Pak. Lidahnya itu memanjang. Nggak tahu sebabnya. Jadi ya namanya lidah memanjang itu penyakit apa sih Pak, kan jarang buka Quran. Di situ muncul kisahnya Nabi Zakaria ketika beliau memohon punya anak. Jadi ya Allah, intinya gini. Jadi dibuka gitu, kemudian dalam kisah itu disebutkan bahwa Nabi Zakaria itu, ya Allah, aku ini tidak punya keturunan. Tapi siapa nanti yang akan meneruskan saya? Nah, berarti itu ada satu amanah. Amanah yang, aku ini amanah diri saya, nanti yang akan meneruskan saya siapa ini ya Allah? Jadi ada satu amanah. Dimunculkan dulu amanahnya. Tapi saya ini sudah tua. Rambut saya sudah berubah, tulang-tulang saya sudah lemah. Artinya tidak mungkinlah saya ini bisa membuai istri. Iya ya? Iya, belum punya anak. Terus waktu itu kemudian Allah menjawab, kamu akan saya beri anak. Kemudian diceritain itu, masa gitu. Bahasanya kita ya, masa ngaku sini. Oke, kalau memang engkau beri aku anak, beri aku tanda. Kamu nanti 3 hari nggak akan bicara kepada siapa-siapa. Nah, betul. Ternyata 3 hari itu nggak bicara siapa-siapa dan akhirnya punya anak itu Pak ya. Nah, ini diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kisah itu ada satu tanda-tanda isyarat yang ada di dalam kisah itu, misalnya kamu akan berdiam selama 3 hari. Jadi saya ini tandanya ini, jadi kamu jangan banyak bicara. Kemudian ada satu ilham pada diri saya waktu itu membaca itu, orang ini suruh dia untuk membuat nadar. Misalnya kalau sembuh mau apa? Seperti Nabi Zakaria tadi, saya ini sudah tua, nanti kalau nggak punya anak, yang meneruskan siapa? Jadi nadar itu merupakan satu amanah yang dibuat di depan. Ini loh, ya Allah, nanti kalau saya sembuh, itu nanti saya itu akan bermanfaat gitu loh. Jadi saya minta Bu Nada sembuh, wakafkan tanahnya sekian ratus meter atau sekian meter, wakafkan untuk kebaikan. Biar ada apa? Ya Allah itu kan menimbang, nadari yang nadar Arab sedekah 1.000. Ya tak? Saya biar nadarnya besar sehingga Allah juga memberikan keajaiban di dalam proses penyembuhan. Nah itu contoh aja Bapak Ibu, mukjizatnya Al-Quran. Ya, jadi Allah itu di sini kan kalamullah. Jadi di sini Bapak Ibu, di dalam setiap ayat itu adalah
Allah berbicara kepada Rasulullah, betul nggak? Jadi Allah itu memerintah Rasulullah gitu loh. Ini gitu. Untuk melayani umatnya. Nah, maka ketika kita baca, coba kita tuh memposisikan diri, Allah menyuruh kita, menyuruh saya. Bukan menyuruh kami, bukan menyuruh kita, apalagi menyuruh Anda. Menyuruhnya saya, untuk saya sendiri. Jadi kalau majelis tafsir Al-Quran mungkin pembicaraannya adalah untuk kita. Ini kita diperintah Allah untuk gini-gini. Itu kalau majelis-majelis tafsir. Ya, dipimpin oleh seorang ustadz, maka ustadz itu akan menceritakan ini loh perintah Allah untuk kita semua itu begini-begini. Tapi kalau waskita Quran itu tidak untuk semua, tapi untuk diri saya pribadi. Nah, sehingga saya kira untuk masalah-masalah hidup kita yang unik-unik, ya masalah Bapak Ibu ini kan unik-unik, sama nggak ini masalahnya satu persatu? Tidak mungkin sama. Makanya kalau tidak mungkin sama, Al-Quran ini sangat sesuai kalau untuk kehidupan kita saat ini di sini. Sangat sesuai sekali. Ya, Bapak Ibu. Ini ilmu seperti ini bukan ilmu yang baru. Buka Quran gini itu bukan ilmu yang baru. Bapak Ibu kalau mau tanya anak-anak pondok, anak-anak pesantren, ya pasti diajari Pak Kiainya secara informal. Di sini saya formalkan, pakai metode santri, nggak usah pakai terjemahan kayak gini Bu. Santri langsung santri itu, gitu karena santri itu pasti mereka bisa bahasa Arab. Nah Bapak Ibu kalau anaknya di pesantren, alhamdulillah. Tapi kalau Bapak Ibu mau masuk pesantren apa ya waktunya nyanda Pak. Yang umur sudah 50, 60 ini ada mondok pesantren. Terus kalau nggak paham bahasa Arab apa ya mau mempelajari bahasa apa ya nggak mau. Ya kan gitu. Maka ya kita ini cari praktisnya saja Bapak Ibu karena waktunya juga tidak lama. Yang 60 itu paling 10, 15 tahun kas kita. Yang umur-umur seket ini kita 10, 15 tahun lah ya wis apik banget. Loh, masa arep mondok pesantren tua-tua ngene ya ora mungkin. Nah, wah. Nek nglungsungi kaya ula lebih cepat lebih baik. Makanya Bapak Ibu, kita ini belajar namanya zikir nafas, belajar pakai Al-Qur'an. Nanti ya apa ya? Sisa hidup kita itu jadi bermakna gitu loh. Wis umur 20 tahun ijik sinau alif ba ta. Urung nganti jilid 3 wis gitu. Lah sinau 3 tahun nek wis sepuh-sepuh ikra lah ya. Ikra setahun ra iso. Ikra jilid 1 pirang sasi. Gitu. Nah, tapi saya kira ya enggak apa-apa mau belajar, tapi jangan meninggalkan kita belajar tahu artinya. Itu loh Bapak Ibu. Tahu perintahnya Allah. Kados kala wae ingkang dingendikaken Mbah Bejo ing sair napa Mbah? Tanpa waton, gitu. Lak pun sami apal to? Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwaca iku wejangan guru waskita lho, guru waskita Quran
den tancepake ing jero dada. Niku. Sik nek akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe gak dikatekke. Apa? Lali ta? Ati akale. Nek ming apal Quran hadise, pingko bakale ming seneng ngafirke liyane ora gatekke kafire dhewe. Tapi nek ngerti wahyune Al-Qur'an iso waskita. Nah, itu bakal nancep ing jero dodo. Jadi apa? Kalau kita ingin Quran ini berpengaruh dalam kehidupan kita jadi lebih baik, kita jadi lebih soleh, kita lebih jadi ini, maka pahamilah perintahnya Allah itu apa. Sesuai dengan untuk apa Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Ini bukan alat debat Bapak Ibu. Saya kemarin baca Quran juga kaget. Barang siapa yang mendebatkan ayat-ayat Allah, itulah orang-orang yang sombong. Wah, Pak Zen, cetok Pak Zen. Wis. Wong sing seneng debat ayat Allah itu egois, sombong. Nek wong sombong wis ora aja ditiru. Makanya Quran itu kita sendiri. Kok perintahnya aku didhawuhi nganu ya. Didhawuhi silaturahmi. Ora mungkin. Lho kok ora mungkin piye wong dawuh nggo aku ora nggo kowe kok. Maka akhirnya kata niku, ini untuk saya bukan untuk kamu. Ya Pak Ibu. Jadi saya ini ya saya ini mendapatkan banyak manfaat dari membaca perintah Allah melalui Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bisa memotivasi saya Bapak Ibu. Iso nyenengke hatiku. Iso makplong gitu. Pernah saya itu pada satu kondisi itu gini Bapak Ibu. Maju kena mundur kena. Kan mumet nggih Pak. Iki nek aku terus ya cilaka mundur ya cilaka aku duwe saiki. Dalam menjalankan amanah itu loh. Aku siap menjalankan amanah, enggak akan saya lepas. Tapi aku maju ya cilaka, mundur ya cilaka. Terus buka. Oh, jenenge wong mumet gitu, Pak. Ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu. Isinya apa? Perintah yang saya dapat di ayat itu bunyinya kira begini. Hanya kepada Allah lah segala urusan itu akan dikembalikan kepada Allah. Pokoknya segala urusan itu kembali kepada Allah. Ini siap aku ngono. Wes gini lah, tak tutup. Wes tak balik ke meneh. Saya kembalikan kepada Allah. Diem gini saya kembalikan. Di sini yang awalnya apa? Rokok gitu, biar enak ya gitu. Setelah itu baru terbuka saya harus bagaimana. Ini contoh saja Bapak Ibu bahwa saya tidak menjual ben aku payu terus aku ngoyo woro itu enggak, karena saya sudah mengalami, sudah mendapatkan manfaat. Saya mengajak ke Bapak Ibu, mari kita buka Al-Qur'an di rumahnya masing-masing. Enten sing dereng kagungan terjemahan jenengan ngacung. Nggih kula jak teng mburi Sri Wedari. Nang tumbas piyambak. Nek Yahmeten nggih tutup nginjing. Iya Pak Ibu. Di Mburi Sriwedari itu Mbah Zen aja sampai Mburi Sriwedari ya Pak. Gitu Pak.
Busri. Busri itu Mburi Sriwedari. Terkenalnya Busri, Mburi Sriwedari. Nah, Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Allah melalui Al-Qur'an. Nggih. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa lebih memahami isi Al-Qur'an, isi perintahnya Allah, untuk bisa memahami perintahnya Allah di dalam ayat-ayat yang Allah tunjukkan kepada kita melalui Al-Qur'an ini, maka jiwa kita ini harus bersih. Bersih apa? Bukan bersih dari dosa, ndak. Wa akeh dosa to. Ora apa-apa. Loh, begitu resiknya tuh apa kalau gitu? Ketika kita buka hati kita itu, kita bersihkan dari keinginan-keinginan kita. Agar apa? Perintahnya Allah itu jelas gitu. Kita kan mau baca perintahnya Allah. Nah, iji ono karep, iji ono keinginan. Nanti perintahnya jadi nggak jelas. Wes, aku tak nol ke keinginanku, wes pokoknya aku ingin tahu keinginan Allah ini apa. Jadi ini dinolkan, saya ingin tahu keinginan Allah ini apa. Oh, Allah tuh menginginkan saya begini, Allah ingin menginginkan saya begini gitu. Itu namanya orang yang bersih. Maka simbol wudhu ketika pegang Al-Qur'an itu sebenarnya bersihnya hati dari keinginan ego. Sebab apa? Mbok kowe wudu adusa. Nek buka Al-Qur'an iki duwe pengen iki pengen kuwi, nanti Al-Qur'an itu jadi bias. Perintah Allah itu jadi belok-belok. Karena apa? Ijek ono keinginan di sini, keinginan di sini. Itu namanya ego. Maka ketika kita buka Quran, betul-betul kita itu ingin mendapatkan petunjuknya Allah. Wis kepinginan, yo kepinginan diseleh kesik. Kalau kita punya keinginan seleh kesik. Misalnya Bapak Ibu sakit misalnya. Ya toh? Sakitnya parah. Wis aku pengen mari seleh kesik. Saya cuma pengen petunjuk Allah, kalau saya sakit saya harus bagaimana? Sebab nek isine tentang kematian ora kaget. Gitu. Umur manusia itu tidak akan lama. Waduh. Kiamat itu semakin apalah gitu misalnya. Ya. Tentang cerita tentang kematian, tentang ini ora kaget. Nggih, siap. Ngoten. Ha, ngono. Iji ana ego. Meden-medeni wae. Tapi gitu Ki. Jadi minta petunjuk ya Allah, bareng dikasih petunjuk malah meden-medeni wae. Tapi ada seperti itu, Pak. Saya kemarin kasus apa ya? Ya, Pak ya? Ada, Pak. Ada teman tuh kesini. Kulo mboten kulo Pak, buka Quran. Kok iso? Lah, isine meden-meden tok. Isine apa? Kemarin tuh cerita ya, Mbah ya? Tapi tak ajari caranya ngene lho, Mas. Ya memang ini ya menakutkan betul gitu. Makanya saya bilang bahwa Quran tok leh. Yang kowe salah ya salah, yang kowe bener ya bener, yang kowe kudu ngene yang ini. Jelas petunjuk. Nah, ini. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kita ini diwarisi Al-Qur'an, ini tidak hanya untuk ulama Bapak Ibu. Untuk panjenengan ini warisan Rasulullah itu tidak hanya untuk ulama saja. Tidak hanya untuk mereka yang duduk di pondok pesantren, yang jadi ustadz, gitu Pak. Yang jadi kita seperti orang-orang biasa seperti ini ya diwarisi Al-Qur'an. Dibuka jadi petunjuk, dibuka wah lah ini. Memang hidup itu harus pakai petunjuk, Bu. Wah. Hanya saya buat status di Facebook itu. Lebih baik mana? Diwarisi keris bertuah atau Al-Qur'an yang penuh mukjizat? Wong diwarisi keris senenge kaya ngono, Pak. Nah, aku tak nggo apa? Gitu. Lah yang penting gini loh. Wong kita punya masalah. Bahkan kita bisa bantu orang, Bu. Maka kemana-mana, Bu, itu bawa tasnya itu kasih ini. Sapa ngerti kok ana kancane sing bermasalah. Loh, iya toh? Tiba-tiba ketemu sama temen, ya toh, Pak? Ketemu sama temen. Aku lho, ngumpet aku masalah usaha aku ngene sing
karo kanca ora wis meneng sik. Set. Meneng ya. Tunggu sing apik. Ayo nyuwun bareng karo Gusti Allah. Yang petunjuk. Ya ini. Wah, lah kowe kakean suudon karo wong gelo ayate gelo. Ngono lho, Bu. Kowe aja ngono karo wong iku kudu sing apik, karo tangga kudu sing apik. Gelo. Nah. Wah, ya ora kowe. Ah, iki kowe senengane gibah ngene ngrasani tangga. Gelo, ayate gelo, cetha banget gelo. Ngoten niku, Pak. Niku nek wong di ngoten ki mboten lara ati, tidak sakit hati mereka. Karena apa? Al-Qur'an yang bicara. Nek jenengan orang nganggo iki. Oh, kowe aja sok gibah ya. Aja sok suudon karo wong. Hah. Apa? Aku ki wong apik. Ora ngomong elek ngono kuwi karo aku kowe. Arep musuhan opo karo aku kowe. Nah, dadi seling surup gitu. Nek Al-Qur'an. Nah, buka, ya. Gilo. Uripmu ora suwe meneh iki lho. Ngerti ra kowe? Mangane aja petakilan ae. Ngono ya ora lara ati, Pak. Masa gila ayat loro, ayat kedua iki lho anu ngendika ngene Gusti Allah, perintah ngene iki lho. Kok saiki kok pinter men kowe saiki. Heeh, aku pisan tok melu ning padepokan kae terus mudeng aku. Alhamdulillah pisan ning padepokan terus nek ndi nggawa iki lho. Aku nggawa. Iya, Bapak Ibu. Nah, itu apa? Banyak hikmah yang kita dapatkan dari Al-Qur'an. Jadi memang kita itu paling enggak ya sehari itu buka Al-Qur'an. Gitu. Iqra itu sebenarnya kalau terjemahnya bukan baca, Pak. Iqra itu bukan baca, tapi Iqra itu waskitolah. Waskitolah gitu. Makanya Rasulullah baca apa yang dibaca gitu. Ternyata maksudnya malaikat Jibril itu adalah waskito. Bacalah di balik tanda itu loh. Bacalah di balik tanda. Misalnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah proses penciptaan manusia itu, di situ ada Allah. Nah, gitu. Makanya kita belajar seperti apa yang dimaksudkan malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika ayat pertama Al-Alaq itu turun. Waskitolah itu. Nek baca kan do maca kabeh, Pak. Ya tetep ora mudeng.